yang sama-sama kita hormati, teman-teman dari pimpinan DPTW hadir di sini, ada Ketua MTW Pak Solihin Zero Tudero, ada Sekretaris MTW Pak Abdul Wafar. Sengaja saya sebutkan di nomor yang kedua. Kemudian ada juga Ketua DPW Ustaz Muhammad Afif, dan kemudian ada Sekretaris DPW, ini juga nomor 2 lagi. Kemudian juga ada Ketua BK tanpa nomor Ustaz Ali, dan Saudara Aisyah bendahara, dan ada wakil bendahara Pak Hans Rarjo nomor 2. DPW nomor 1. Setelah itu nomor 1. Sekali lagi mohon maaf, maksudnya tugas sekretaris itu ya duduk di meja. Alhamdulillah, tak pikir aku juga mengatakan kayaknya karena tugas sekretaris memang di balik meja. Tapi ternyata pagi ini saya diminta untuk isi tauji. Saya pikir tauji saya sudah terwakili oleh Ustaz Afif yang semangat sekali, sehingga dengan semangat beliau sampai kita yakin ini ternyata yang hadir ini adalah anggota DPRD provinsi. Amin. Kira-kira begitu. Saya diminta untuk isi tauji. Tauji itu saya tapi perlu bicarakan tauji itu apa? Tauji itu dari kata asalnya, dari kata wajah. Wajah itu ya, kalau ada wajah yang menghadapnya nggak pas, ini perlu diluruskan. Itu tauji. Nah, tauji itu berarti menghadapkan wajah kepada arah yang benar. Yang menarik, saya sudah percaya bahwa Bapak Ibu itu sudah mengarah di arah yang benar. Itulah susahnya memberikan tauji. Nah, yang nggak benar ini yang mana? Saya berpikir ternyata taujinya tauji pemenangan. Judulnya begitu. Karena tauji pemenangan, Bapak Ibu, saya hanya akan membicarakan. Waktu ini sampai jam berapa? Luar biasa, bisa 40 menit. Ya, cukup insya Allah. Karena 40 menit, saya akan membicarakan kira-kira 4 hal penting. 4 hal penting. Setiap satu poin ya. Mudah-mudahan saya selesai dengan pembicaraan 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara dan saudari asyhadakumullah, bahwa untuk menang itu ternyata kita perlu menata diri. Bahasa saya kira-kira kita harus memantaskan diri, mematutkan diri untuk menang. Karena itu ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara dan saudari, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang bagi yang baru datang dan segera untuk mengambil posisi yang baik. Karena tugas saya adalah mengarahkan wajah yang tidak benar untuk mengarah pada arah yang benar. Noleh-noleh, sing miring, itu karena bacanya gini-gini. Waktu nol Paris ya. Jadi yang pertama adalah kata Ustaz Afif tadi, ini kita ini duta. Sing hadir diskusi, wah berat ini. Duta, ini berat.
Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengkonversikan peran-peran, tugas-tugas, kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah. Jadi ini perlu dikonversi. Kenapa perlu dikonversi? Ya, karena kita itu muslim. Kita jangan sampai menghabiskan sekian daya, upaya, kemudian sia-sia. Tapi bagaimana kita harus berupaya, tugas-tugas, kerja-kerja politik kita konversikan menjadi amal ibadah. Caranya adalah dengan memurnikan niat bahwa kerja-kerja politik ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira babnya ini kalau kemarin-kemarin terlupa untuk menaruh bab ini di nomor 1, maka bolehlah dikatakan bab ini adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ahlan wa sahlan. Ada wakil ketua DPRD provinsi. Loh, bener toh? Yang hadir di sini ternyata para anggota DPRD provinsi. Aku juga ternyata sekretaris Dewan Syariah. Ya, kembali. Jadi bagaimana kita memang harus mengkonversikan kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah dengan cara itu. Kalau kita terlupa, maka mulai hari ini harus ada upaya tajdidun niyah, memperbaharui kembali niat ini. Apa sih keuntungannya? Bapak, Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap setidaknya 2 hal dari mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah. Yang pertama adalah kita berharap kita menang dengan cara mengkonversi itu. Kok bisa? Iya. Kalau kita baca dalam catatan sejarah, khususnya para penulis sirah, banyak mengungkapkan bahwa di antara rahasia kemenangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam jihad-jihad panjangnya adalah karena mereka memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah baca di sekian banyak buku sirah. Mereka akan mengatakan bahwa ini merupakan rahasia pertama yang menjadikan kemenangan yang diraih oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan sebaliknya dalam catatan sejarah kita temukan ketika pemurnian niat ini bergeser, maka akan terjadi kekalahan. Dan cerita yang paling sering kita ulang adalah cerita tentang perang Uhud. Ya. Perang Uhud itu agak sedikit bergeser. Perang Uhud. Ya. Tapi perang Badar dan perang-perang selanjutnya kita tahu ikhlas niyah ini menjadi rahasia kemenangan. Di perang Uhud bergesernya sebagian dari pasukan kaum muslimin dari niat awal ternyata menjadikan rahasia kekalahan. Bapak Ibu, ini keinginan kita. Jadi ketika kita mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah berdasarkan ikhlas niyah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kita menang. Yang kedua, dengan mengkonversi
mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah, maka kita akan selalu mendapatkan keuntungan. Kalau Bapak Ibu jadi anggota dewan, maka kita akan mendapatkan kemenangan politik. Pada saat yang sama kita akan mendapatkan pahala. Jika takdirnya tidak seperti ini, maka setidaknya kita akan tetap mendapatkan pahala. Yang ingin saya katakan pada diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya adalah bahwa dengan mengkonversi peran-peran politik kita, tugas-tugas dan kerja-kerja politik kita tidak pernah ada ruginya. Tapi apapun yang terjadi pada kita, menang atau tidak, kita tetap akan untung besar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tak? Kalau kita bekerja ya, ini kita susah-susah gak dapat apa-apa. Ya tak? Tapi dengan cara mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah, setiap kerja kita akan bernilai. Kita akan selalu mendapatkan keuntungan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini ada hafizul Quran, mohon nanti diingatkan kalau saya salah. Man amila salihan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang beramal salih min dzakarin aw unsa, entah dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan pokoknya dia itu orang beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Dan para ulama tafsir bicarakan bahwa hayatan thayyibah itu ya di dunia. Nanti di akhirat urusannya beda. Kata Allah, wala najziyannahum ajrahum. Nanti di akhirat kami Allah pasti akan memberikan pahala untuk mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengkonversi ini, sekali lagi konversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah. Dengan begitu kita akan untung. Dan bahkan berdasarkan ayat yang saya baca tadi, keuntungan kita akan berlipat di akhirat. Dan janji Allah juga di dunia kita juga fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena itu besar harapan kita bersama bahwa dengan mengkonversi kerja-kerja politik ini, kita benar-benar akan menang. Saya perlu sampaikan, teori ini tentu tidak didapati dalam partai lain. Mengkonversi kerja-kerja politik menjadi amal ibadah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerja kita yang pertama. Kerja kita yang kedua adalah, ini kan sudah kita masuk di ibadah ini. Ini kalau ibadah itu jangan nanggung. Tapi bagaimana kita berusaha memperbesar nilai ibadah dengan cara memperbesar kapasitasnya. Kan begitu toh? Semakin besar niatnya, semakin besar nilai ibadahnya. Jadi kalau yang pertama kita mengkonversikan menjadi amal ibadah, sekarang ketika kita sudah terjun, Bapak Ibu, kalau kita sudah terjun begini, maka perbesar nilai amal ibadah ini dengan
perbesar kapasitas niat. Saya tidak ingin mendengar ada caleg yang kemudian mengatakan, saya hanya pelengkap, saya hanya penyempurna, saya hanya penggait suara. Tidak. Kalau masih begitu, kok mini sekali niatnya. Ini kita sudah ibadah. Tingkatkan kapasitas ini, kapasitas niatnya. Yakini bahwa setiap caleg yang hadir di sini adalah semuanya diamanai untuk bertarung dan untuk menang. Jadi tidak ada caleg yang kemudian saya genep-genepan kok. Ya ini ngawur ya. Nomor sama Pak. Jadi ini kita ibadah. Kenapa kita tidak mempersembahkan amal ibadah terbaik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, perbesar kapasitas niat. Jangan hanya sekedar wah, yowes disapu ini, ya, disapu. Ini kita ini ibadah. Kenapa tidak? Kemudian kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah yang lebih baik, ibadah yang lebih memiliki kapasitas. Niat kita besarkan, kapasitas niat ini kita tingkatkan, sehingga sekali lagi tidak ada yang berpikir aku dulu genep-genepan, aku cuma dikongkon golek suara. Nggak ada. Kalau ada, yo kok kebangetan. Wis kadung ibadah yo nanggung. Ibadah serius. Kenapa kita begitu? Kenapa kita memang harus memperbesar kapasitasnya kita? Karena seringkali Bapak Ibu, seringkali kita menemukan bahwa niat itu mempengaruhi hasil. Semakin tinggi niat seseorang, semakin tinggi hasilnya. Semakin besar kapasitasnya seseorang, maka tingkat kemenangannya juga semakin besar. Coba kita baca kembali hadis tentang niat. Tidakkah Rasulullah sallallahu wasallam alaihi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mohon maaf, ada banyak ustaz di sini. Ustaz Ari, Ustaz Afif, ada tadi Ustaz Surur. Mohon maaf. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau kita terjemah itu begitu ya. Orang hanya akan mendapati yang ia niatkan. Ya. Coba perhatikan dalam kehidupan empiris kita. Ada teman-teman yang usaha luar biasa, istilahnya peras keringat, banting tulang. Tulang apa yang dibanting? Ya, banting tulang itu. Cuma ketika ditanya, kenapa sih kamu kerja? Biar saya bisa membeli susu untuk anak saya. Ya kerja luar biasa, tapi niatmu untuk susu buat anaknya. Apa yang terjadi? Ya dapatnya itu. Ini fakta empirisnya. Dan kita temukan Rasulullah mengatakan sallallahu wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semakin besar kapasitasnya kita berharap kemungkinan menang itu juga semakin besar. Tapi semakin kecil kapasitasnya kita, maka juga semakin kecil tingkat kemenangan kita. Sekali lagi, tidak ada cara kecuali dia, kata Ustaz Afif, adalah duta untuk kemenangan. Allah Akbar. Jadi tidak ada caleg yang mengatakan, sekali lagi, aku suara kecil lah, aku suara sedikit. Semuanya menjadi duta yang semuanya harus bertarung dan semuanya harus menjadi pemenang.
Ini yang pertama yang kita inginkan setelah kita meningkatkan kapasitasnya. Yang kedua yang kita inginkan dengan kapasitas niat adalah kalau kapasitas niat ini kita perbesar, maka Bapak Ibu, kapasitas niat ini kita perbesar, dia akan memiliki daya dorong untuk kita dan kita akan bekerja lebih serius. Kok bisa? Iya. Az-Zarnuji dalam bukunya Ta'limul Muta'allim tegas mengungkapkan at-tayru yatiru bi janahaihi wal mar'u yatiru bi himmatihi. Burung terbang dengan kedua sayapnya, tetapi manusia terbang dengan cita-citanya, terbang dengan himmahnya, terbang dengan kapasitasnya. Sehingga kalau kapasitas niat kita rendah, terbang kita rendah. Kapasitas niat kita sedang, terbang kita sedang. Dan kapasitas niat kita lebih tinggi, kita bisa lebih terbang lebih tinggi lagi. Karena al-mar'u yatiru bi himmatihi. Manusia terbang dengan cita-citanya. Ketika kemudian Bapak Ibu dan seluruh yang hadir di sini bisa terbang luar biasa, maka potensi kemenangan akan semakin besar. Jadi ini sedang nomor dua ya. Aku tadi ngomongin apa? Yang pertama. Oh iya, tapi saya nomor apa kelas yuk. Ada Pak Agung. Pak Agung dulu Pak. Ya. Ya, sama kayak gitu. Ini luar biasa. Jadi 2 kali 2. 2 kali 2 4. Kalau kali 2 2. Wah, 4 kali 2. Wah. Maaf, pembicaraan saya yang ini bukan pesan sponsor. Ya, kembali. Sejak nomor ini. Sekali lagi yang pertama apa tadi? Mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah. Yang kedua adalah memperbesar nilai ibadah dengan cara memperbesar kapasitasnya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara dan saudari semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengimani takdir dan bekerja untuk menjalani faktor-faktor yang mengantarkan pada takdir kemenangan. Jadi iman kepada takdir, tapi pada saat yang sama mengambil faktor-faktor yang mengantarkan pada takdir kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kemenangan, kemenangan itu adalah takdir dari Allah. Kemenangan adalah hak prerogatif Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan. Dan dalam keyakinan tentang takdir itu kita membaca Masya Allahuka, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ini takdir. Tapi kalau kita nggak jadi apa-apa, itu kan kita sudah dapat pahala, keuntungan yang luar biasa, kehidupan dunia yang lebih baik, dan akhirat yang dipastikan lebih baik. Karena kita sudah mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah. Dan kita sudah memperbesar nilai amal ibadah dengan memperbesar kapasitasnya.
tentang nomor ketiga ini, takdir, dan kita bekerja untuk menjalani faktor-faktor yang mengantarkan kepada takdir. Saya ingatkan di salah satu kurikulum di UPA, salah satu unit pembinaan anggota, bagian kurikulumnya itu ada yang bicara tentang surat Al-Anfal. Bapak Ibu, saya ingatkan di surat Al-Anfal, di satu surat ini ternyata ada tentang dua teori kemenangan. Dua teori kemenangan di dalam ayat-ayatnya. Saya ingin menyampaikan dua teori kemenangan di ayat-ayat ini di dalam surat Al-Anfal. Teori yang pertama ada di ayat 10. Teori kemenangan pertama. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, "Wa man nasru illa min indillah." Kemenangan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita di ayat 60 kita akan ketemu dengan perintah Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiaplah, persiapkan untuk mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan. Jadi teori yang pertama bahwa kemenangan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Teori yang kedua bahwa kemenangan ini ada faktor-faktor yang bisa mengantarkannya. Dan dua-duanya harus kita jalani. Makanya dalam surat Al-Anfal itu kan ada ungkapan, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu melempar, benar kamu melempar, tapi sejatinya Allah lah yang melempar. Apa yang bisa kita tangkap? Ada kerja-kerja dari kita dan ada kerja-kerja prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang memberikan takdir kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi dua hal ini harus kita lakukan. Bagaimana kita berikhtiar secara maksimal untuk melaporkan kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah ini yang akan memberikan kemenangan. Di tangan Allah lah kemenangan itu ada. Kalau ingin menang, dekatilah yang maha memberikan kemenangan. Ya, jadi nggak ada ceritanya kemudian kita kepengen mengatakan, saya kerja saja, kerja. Ya, kok kemakinan? Iya, kemaki. Ada lagi yang doa. Udah males sih, ngomong jaluk terus. Kapan kerjanya? Tapi dua teori kemenangan ini harus kita jalani. Sekali lagi, wa man nasru illa min indillah. Memastikan bahwa kita harus mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, sebut nama bapak ibu, ya Allah menangkan saya atau partai saya. Kan kira-kira begitu. Saya khawatir ada caleg yang tidak pernah berdoa, ya Allah menangkan saya. Padahal sudah kerja nanti sosialisasi esok sore, berangkat sebelum subuh, pulang setelah maghrib sosialisasi. Tapi lupa untuk mengatakan berdoa, ya Allah menangkan saya. Apa boleh begitu? Boleh. Coba kita lihat cerita tentang masuk Islamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Allah, Allahumma dalam beberapa riwayat ayyidil Islam, dalam beberapa riwayat A'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya, kita perlu begitu. Ya Allah menangkan partai ini dengan saya, dengan nama saya ya Allah. Orang caleg nyebut jenenge kancane. Ya Allah,
menangkan lah. Nah, orang yang menang nih. Tahu ngerti? Tahu ada duit. Nomor kan nomor 2. Oh gitu. Nomor 2. Soalnya bersama saya. Wah, nomor berapa? Kayak posisi apa? Nomor caleg. Nomor caleg. Posisi. Satu nomor disebut. Jadi ini kalau Bapak Ibu para caleg khususnya, kalau memang sudah serius, sudah bagaimana mengkonversikan kerja-kerja politik ini dengan amal ibadah. Kemudian yang kedua sudah memperbesar kapasitasnya. Yang ketiga, mulai hari ini di tengah-tengah doa dan munajat kita sebut nama itu. Ya Allah, menangkan PKS ini dengan nama saya. Apa orang bro? Gitu. Oh iya. Ternyata beliaunya juga tanpa nomor ini. Makanya berani sekali kalau nggak punya nomor. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi kalau yang pertama mendekat kepada, yang kedua adalah maksimal dalam berikhtiar. Ya, maksimal dalam berikhtiar. Karena kemenangan itu bukan hadiah gratis, nggak ada ceritanya. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita baca dalam catatan sejarah itu mengajari dua hal. Satu adalah faktor-faktor kemenangan, faktor-faktor keberhasilan, faktor-faktor kesuksesan. Dan yang kedua, faktor-faktor kekalahan, faktor-faktor kehancuran, dan faktor-faktor kegagalan. Kalau kita baca sejarah itu, artinya apa? Bahwa poin kedua, ketika Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ini memang kita harus mempersiapkan diri, kita harus bekerja, kita harus berbuat. Apalagi ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan itu tidak gratisan. Tetapi kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu mengubah kondisi mereka sendiri. Kalau bicara tentang perubahan, maka pesan ayat ini, ada ayat lagi satu. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita baca dua ayat ini, ada pesan besar bahwa setiap kita harus menjadi pelaku perubahan, bukan menjadi pelengkap menderita bagi perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang terjadi? Kalau kita kemudian diam dan yang menang orang lain, kita akan menjadi pelengkap penderita bagi perubahan yang digagas oleh orang lain. Yo nek api, nek raino piye? Iya, raino ya ini ya. Nanti kalau ranana ya. Ini ranana Purwokerto, Cilacap, Tegal, Lakalhan dia katanya. Ya baik. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah kita kerja secara maksimal. Karena memang teori kemenangan sebagaimana diungkapkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillah
Yang kedua adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersuci. Ya. Mudah-mudahan cukup. Yang keempat, istilah. Jadi yang pertama untuk memudahkan ingat, yang pertama adalah tadi mengkonversi kerja-kerja politik kita menjadi amal ibadah. Yang kedua, memperbesar nilai amal ibadah dengan cara memperbesar kapasitasnya. Dan yang ketiga, mengimani takdir dan bekerja menjalani faktor-faktor yang mengarah pada takdir kemenangan. Para ulama mengatakan bahwa iman terhadap takdir tidak menafikan kerja, dan bahkan bekerja adalah bagian dari iman terhadap takdir. Jadi kalau ada orang iman terhadap takdir tapi tidak bekerja, itu namanya belum beriman secara utuh. Karena para ulama menganggap al-ahdu bil asbab min bab al-iman bil qadar. Yang keempat, Bapak, Ibu, saudara dan saudari arsyadakumullah. Kalau kita sudah mengkonversi kerja-kerja politik kita, kalau kita sudah memperbesar kapasitasnya kita, kalau kita sudah mendekat kepada Allah dan pada saat yang sama kita bekerja, maka yang keempat adalah kita harus berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa? Bisa jadi kegagalan demi kegagalan yang dialami seseorang itu karena punya praduga negatif, prasangka negatif kepada Allah dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, ya ini sekretaris dalam syariah kadang-kadang dalil. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Saya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, saya sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya. Ya Allah, Bapak Ibu, khususnya para calon dan umumnya yang hadir di sini. Setelah kita mendengar hadis ini, kita berharap tak ada seorang pun di dalam ruangan ini setelah mendengar dalil ini kemudian punya pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran positif pikiran kita positif terhadap Allah dan takdirnya, bahwa kita akan menang. Allahu Akbar. Jadi kalau pikiran kita positif seperti ini, maka Allah sudah berjanji. Dan ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan kita tahu para ulama mengatakan riwayat Muslim adalah sahih. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya. Kalau kita berprasangka positif bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, insya Allah janji Allah akan sesuai kenyataan. Demikian juga kalau kita berprasangka negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, maka prasangka negatif itu akan menimpa kita. Sekarang saatnya para caleg melakukan 4 hal ini dan juga para kader melakukan 4 hal ini. Mengkonversi semua kerja-kerja politik menjadi amal ibadah, memperbesar kapasitasnya, bekerja sebagai yang ketiga, bekerja secara maksimal berdasarkan 2 teori kemenangan. Wa man nasru illa min indillah. Dan yang kedua adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan yang ketiga, sekali lagi ketiga, husnudzan dan at-thiqatu binasrillah. Percaya bahwa
Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Nampaknya saya sudah melanggar waktu. Saya kertas. Oh, ya alhamdulillah lepas. Mohon maaf atas ocehan saya. Tapi saya berharap mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu kemudian berpikir bahwa setiap kita adalah duta dan setiap kita diamanai untuk menang, bukan untuk memenangkan orang lain. Aku belum atas maun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.